Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Sinta Aini, NPM 231310255053, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2023 kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi atau proyek yang telah saya buat bersama rekan-rekan saya, yaitu proyeknya bernama SIKAM atau Sistem Informasi Konseling Anonim Mobile. Jadi di sini saya akan menjelaskan setiap fitur secara rinci termasuk kode yang digunakan untuk menampilkan hasilnya dan bagaimana navigasi antar halaman bisa diatur. Baiklah, untuk halaman pertama yaitu terdapat halaman landing. Jadi di halaman ini bertujuan untuk menyambut pengguna dan memperkenalkan identitas aplikasi SIKAM dan menyediakan 2 jalur navigasi. Di sini ada login dan juga sign up. Kemudian untuk kodenya di sini terdapat di file lib main.dart. Kita bisa lihat. Di sini ya. Jadi tampilan ini dibangun di dalam file lib atau main.dart pada kelas landing screen. Komponen utamanya adalah widget icon sebagai logo, kemudian widget text untuk menampilkan nama yaitu SIKAM dan slogannya serta sebuah elevated tab button yaitu login dan text button sign up. Kemudian untuk navigasi halamannya, baiklah, halaman ini diatur sebagai halaman utama melalui initial load di material app, menekan tombol login. Jadi tombol login ini bisa dinavigasikan karena ada navigator pass name context login, sedangkan tombol sign up-nya itu menggunakan navigator push name context sign up. Baiklah, kita masuk ke halaman selanjutnya yaitu halaman login. Jadi halaman ini ditujukan bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Jadi di sini pengguna diminta untuk memasukkan nama email. Di sini kita bisa masukkan email contoh Wijaya. Ya, misalnya kalau sudah ada password bisa dimasukkan password yang sudah dibuat gitu. Jadi ketika sudah login maka akan tampil ke navigasi selanjutnya yaitu navigasi dashboard. Nah, kita kembali lagi ke login. Jadi untuk kode file untuk tampilan ini terdapat di file lib yaitu login screen.dart. Jadi halaman ini menggunakan 2 buah text files untuk input email dan juga password. Jadi yang pertama, text file ini untuk password yang memiliki properti obscure text true untuk menyembunyikan karakter yang diketik. Jadi tidak akan muncul di layar. Kemudian terdapat juga sebuah elevate button untuk memicu proses login. Kemudian untuk navigasi halamannya, setelah proses autentikasi berhasil, aplikasi akan menjalankan navigator of context path replacement yang mengarah ke dashboard screen. Jadi menggunakan juga yang namanya metode path replacement sengaja digunakan agar pengguna tidak bisa kembali ke halaman login setelah berhasil masuk. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya.
Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki akun, kalian bisa sign up terlebih dahulu, mendaftarkan nama, email, nomor induk siswa nasional, dan juga password. Di sini kita akan coba masukkan, misalnya namanya Wijaya, kemudian emailnya adalah wijaya@gmail.com. Kemudian untuk SIM-nya kita masukkan, dan juga passwordnya bisa kita ketik. Untuk pemilihan password itu diusahakan ada angka, ada huruf, dan juga ada titik atau underscore karena biar lebih aman. Kemudian jika sudah dibuat, kita bisa sign up. Nah, nanti akan muncul pendaftaran hasil. Jika sudah sign up, bisa masuk ke halaman login tadi. Jadi bisa di-input untuk email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian masukkan password yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk halaman sign up ini terdapat kode. Kodenya terdapat di lip bagian sign up screen dart ini. Jadi, ini strukturnya mirip dengan halaman login, cuma memiliki lebih banyak text file untuk mengakomodasikan dan pendaftaran yang diperlukan seperti nama tadi, kemudian email, nomor induk siswa nasional, dari halaman landing atau halaman login. Setelah pendaftaran berhasil, alur yang ideal adalah mengarahkan pengguna langsung ke dashboard menggunakan navigator replacement untuk memberikan pengalaman pengguna. Oke, kita kembali lagi ke tampilan jadi sign up. Pengguna akan bisa yang berfungsi sebagai navigasi, akses langsung Twitter, tips, dan untuk kodenya terdapat di lip bagian dari screen guard. Ini dibuat di file ini, desainnya menggunakan grid view yang secara dinamis, membuat menu-menu kotak. Setiap menu didefinisikan dalam sebuah list, di mana setiap item berisi judul, icon, dan root. Kemudian untuk navigasi halamannya, jadi nanti pengguna akan diarahkan ke halaman ini, halaman dashboard ini. Jadi halaman-halaman yang ada di sini seperti curhat sekarang, artikel dan tips, kuesioner, ini setiap tombol menu akan dijalankan navigator plus name untuk membuka fitur yang akan dipilih. Jadi ketika nanti akan terdapat navigasi selanjutnya. Ini jadi terdapat tampilan navigasi seperti ini. Di sini curhat kepada guru. Jadi ini desainnya dibuat seperti ini karena guru BK-nya nanti dipilih secara random. Tidak bisa memilih ingin curhat kepada guru siapa. Jadi misalnya teman-teman ingin curhat, teman-teman bisa tulis dulu apa yang ingin teman-teman ceritakan. Misalnya ingin cerita terus kalau misalnya
ada bukti yang mendukung, misalnya ada kekerasan ataupun bisa di-scan untuk di sini, bisa tambahkan gambar. Kemudian kalau sudah bisa di-submit. Bisa untuk mendapat balasan dari guru BK-nya. Jadi ketika sudah terkirim dan sudah mendapatkan balasan, ada di bagian notifikasi. Di bagian notifikasi ini nanti akan kita bahas. Jadi kita bahas dulu untuk kode di bagian surat sekarang. Jadi untuk navigasi ini bisa dibangun di list curhat page Dart. Jadi halaman ini berisi data bercakapan disimulasikan menggunakan list yang berisi beberapa map. Nah, setiap map yang ada ini mewakili satu sesi dan tema konselor dan cuplikan pesan terakhir. Halaman ini menggunakan list view builder untuk menampilkan setiap item dari list tersebut. Dan untuk navigasi halamannya menuju ke notifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penggunaan mengakses notification page dengan menekan icon lonceng yang ada di dashboard. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, setelah itu terdapat fitur forum komunitas. Ketika diklik, di sini terdapat diskusi publik, tempat pengguna dapat berinteraksi secara anonim bersama teman-teman yang lain. Gitu. Jadi untuk kode ini terdapat di lib, yaitu forum komunitas page Dart. Tampilan forum ini dibangun dengan pesan-pesan di dalamnya. Saya susun menggunakan list dari widget custom chat message yang saya rancang untuk menampilkan detail pesan. Kemudian untuk navigasi halamannya, fitur ini diakses dari dashboard melalui root atau forum yang menampilkan halaman forum komunitas page. Kita kembali lagi ke dashboard. Selanjutnya ada fitur yang ketiga, artikel dan tips. Di sini terdapat artikel seperti artikel tips mengelola stres di sekolah dan manfaat mindfulness. Jadi di sini teman-teman bisa melihat tips-tips tentang kesehatan mental. Kemudian untuk halaman ini dibangun di bagian lib, yaitu artikel detail page Dart. Di sini sebenarnya ada tiga file, yaitu artikel detail page Dart, kemudian artikel page Dart, dan tips page Dart. Ini adalah kode yang dibangun untuk tampilan artikel tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke bagian dashboard. Dan untuk yang terakhir terdapat fitur kuesioner. Jadi fitur ini menyajikan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam membantu guru BK dalam memantau kondisi mental siswa. Jadi nanti siswa diarahkan untuk mengisi kuesioner ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian bisa disubmit. Nanti akan bisa dilihat oleh guru BK tersebut dan juga oleh siswa tersebut bagaimana kondisi mental mereka.
Dan untuk tampilan ini dibangun di file lib di bagian questionnaire page dart. Jadi tampilan ini terdapat informasi pengguna seperti nama email yang ditampilkan menggunakan widget text. Kemudian ada soal-soal juga, itu bisa menggunakan kode list string. Dan untuk navigasinya, di sini pengguna dapat mengakses halaman kuesioner kesehatan mental langsung dari halaman dashboard melalui rute atau kuesioner. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, fiturnya tadi kan sudah dijelaskan semua, ada curhat sekarang, forum komunitas, artikel dan tips, dan juga kuesioner. Kemudian di bagian atas tadi terdapat notifikasi. Nah, jadi ketika siswa mendapatkan pesan atau balasan dari guru BK ketika mereka sudah mengirimkan suatu pesan atau suatu curhatan, kemudian guru BK sudah merespon, maka nanti pesannya akan masuk ke sini. Dan di sini ada banyak tampilannya, ada kontak masuk semua, yaitu semua itu termasuk ke dalam chat yang sudah dibaca dan juga belum dibaca. Kemudian di bagian sudah dibaca ini merupakan chat yang sudah dibaca. Di sini kan terlihat ya, ada guru BK, percakapannya sudah selesai dan juga sudah dibaca. Di sini bisa dilihat riwayat chatannya. Kemudian di bagian belum dibaca, ini terdapat salah satu guru yang sudah membalas pesan dari siswa tersebut dan pesan tersebut belum dibaca, jadi ketika diklik maka otomatis ke room chatnya. Nah, kalau sudah dibaca maka tampilan yang di sini kan jadi kosong, pindah ke tampilan chat yang sudah dibaca. Dan untuk kode tampilan ini terdapat di file lib, yaitu notification page dart. Di sini terdapat beberapa kode untuk menampilkan halaman tersebut. Baiklah, kita masuk lagi ke dashboard. Di bagian bawah terdapat home, yaitu dashboard tadi. Kemudian terdapat forum itu ya forum berisi di dalamnya itu percakapan beberapa murid untuk membahas tentang kesehatan mental. Di sini teman-teman bisa bertukar cerita kepada teman-teman yang lain tanpa perlu tahu pengirimnya ini siapa. Jadi kan ini kan khusus anonim gitu ya. Jadi tidak akan diketahui identitasnya. Kemudian di sini terdapat kuesioner dan yang terakhir terdapat profile. Jadi di profile ini sebagai area personal pengguna. Di sini mereka dapat melihat detail akun seperti foto, nama, dan email. Kemudian juga mereka bisa melakukan tindakan penting seperti logout. Kemudian di sini untuk kodenya terdapat di lib di bagian profil page dart. Di sini ya. Jadi tampilan ini dibuat di dalam file ini. Informasi pengguna seperti nama dan email ditampilkan menggunakan widget text. Terdapat juga widget circle avatar untuk gambar profil dan sebuah elevate button untuk fungsi logout tadi. Kemudian untuk navigasi halamannya, halaman ini diakses dari dashboard melalui root profile. Ketika tombol logout ditekan, aplikasi akan menjalankan perintah navigator plus name and remove. Perintah ini sangat penting karena tidak hanya kembali ke halaman awal, tetapi juga menghapus semua riwayat halaman yang telah teman-teman buka.
dan juga memastikan pengguna benar-benar sudah keluar dengan aman. Di sini nih, ini sih kita juga bisa ngedit untuk namanya, misalnya kita mau tambahkan Wijaya 123, di sini bisa diedit, kemudian yang lainnya juga bisa diedit. Kita akan klik button logout ini. Maka yang terjadi, pengguna akan keluar dari website dan kembali lagi ke halaman landing. Dan sudah mengakhiri halaman-halaman yang telah dibuka sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan rincian dari setiap fitur dalam aplikasi Sikam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit kah?